Tapi bagaimana Yoshua tahu bahwa uang Tama dirampok? Tama melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, jadi dia membuka mulutnya dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu mengalami kesulitan dengan 50 miliar euro?" "Tidak ada kesulitan," Yoshua tidak ragu-ragu untuk mengatakan, "Tuan Renza, jangan khawatir. Saya pasti akan mencuci setiap sen dari uang ini untuk Anda. Anda hanya memberitahu saya mata uang apa yang Anda inginkan." Tama tertawa, "Tentu saja saya ingin dolar. Uang ini ingin saya gunakan untuk membeli kapal." Yoshua berkata, "Tidak masalah Pak Renza, jangan lupa untuk memberi saya rekening penagihan. Ketika saatnya tiba, saya akan mengubah semua uang ini menjadi dolar dan mengirimkannya ke rekening ini." Tama tersenyum dan berkata, "Jangan berikan uang ini kepada saya akan meminta akun penagihan keluarga itu nanti. Setelah Anda mencuci uang langsung ke keluarga itu, perusahaan pelayaran laut saya dioperasikan oleh keluarga itu dan Ayu bersama, bisa langsung diberikan ke keluarga itu dalam bentuk setoran modal. Bantu saya setor ke rekening grup pelayaran isu." Yoshua berkata, "Tidak masalah. Anda meminta nomor rekening keluarga itu, dan saya akan mengurus sisanya." Tama memberi petunjuk, lalu menutup telepon. Pada saat ini, Bima dan William, ayah dan anak, serta Richard dan Olivia, ayah dan anak, sudah membeku di tempat seperti disambar petir. Mendengar percakapan antara Tama dan Yoshua, mereka semua membocorkan rahasia yang mengejutkan. Cataclysmic Front benar-benar tunduk pada Tama, dan Yoshua pasti salah satu anak buah Tama sekarang. Kalau tidak mungkin Yoshua akan begitu menghormatinya. Memikirkan hal ini, beberapa orang sangat ketakutan. Baru sekarang mereka mengerti bahwa selama ini Tama berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Ketika dia datang, semua orang berpikir bahwa keluarga Renza telah digigit setengah dari hidupnya oleh Cataclysmic Front, dan pemandangannya tidak lagi bagus. Tetapi siapa yang mengira bahwa kebenaran masalah ini akan memiliki pembalikan super besar? Tidak hanya keluarga Renza tidak kehilangan aset keluarga, sebaliknya, Tama bahkan membawa seluruh front Cataclysmic ke dalam sakunya. Ini seperti harimau dengan sayap untuk keluarga Renza. Pada saat ini, William ingin memukul dirinya sendiri sampai mati. Dengan siapa dia main-main? Tapi Tama, dengan kekuatan Tama saat ini, bahkan jika 10 dari dirinya sendiri, 100 dari dirinya sendiri, tidak mungkin untuk menjadi lawannya. Bahkan keluarganya sendiri, di depan keluarga Renza hanyalah sampah kecil. Pada saat ini, Tama mengabaikan keterkejutan geng dan memanggil Nanako lagi. Di ujung telepon yang lain, dia berkata dengan penuh semangat dan dengan hormat, "Tuan Tama, apakah Anda di Eropa Utara sekarang? Kenapa kau tiba-tiba memanggilku?" Tama tersenyum, "Nanako, saya punya sejumlah uang yang ingin saya masukkan ke isu shipping. Jadi saya ingin Anda memberi saya nomor rekening bank keluarga itu. Aku akan memberimu uang ini dan kamu bisa menyuntikkannya ke pengiriman untukku." Nanako berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak masalah. Tuan Tama, tunggu sebentar. Saya akan mengirimkan informasi akun kepada Anda." "Bagus," Tama berkata, "aku masih harus menelepon Nona Ayu, aku akan bicara denganmu nanti." Baik, pada saat ini, semua orang di depannya bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Siapa sangka bahkan keluarga itu yang terkenal di Jepang pun menghormati dan patuh pada Tama. Dan saat ini, Tama menelepon Ayu Sucipto. Dia mengangkat telepon dan berkata dengan rasa hormat yang sama, "Tama, apakah Anda punya pesanan untuk saya saat ini?" Tama mengeluarkan suara dan berkata, "Ayu, saya ingin menyuntikkan modal untuk memperluas pengiriman isu. Bisnis ini adalah kemitraan antara kami berdua. Jadi saya ingin bertanya apakah Anda bersedia untuk terus menyuntikkan modal?" Ayu berkata tanpa berpikir, "Jika Rahmat meminta saya untuk menyuntikkan modal, maka saya akan menyuntikkan modal." Saat ini, Chen Sucipto masih berlutut di Gunung DR. Jadi untuk saat ini,
dia belum secara resmi menyerahkan posisi keluarga Sucipto kepada Ayu. Namun, masalah ini sudah ada di papan. Jadi ketika Ayu mendengar bahwa Tama akan menyuntikkan modal ke Isu Siping, dia segera memutuskan untuk menyuntikkan modal bersama dengannya. Mendengar bahwa Ayu setuju, Tama berkata, "Dengan cara ini, pertama-tama saya akan menyuntikkan 51 miliar euro melalui keluarga itu. Dan kebetulan rasio kepemilikan saham saya juga 51%. Untuk pihak Anda akan menyuntikkan 49 miliar euro, sehingga rasio kepemilikan saham kami tidak perlu disesuaikan." "Tidak masalah," Ayu setuju tanpa ragu-ragu dan berkata dengan hormat, "Tama, jika Isu Siping melakukan suntikan modal 10 miliar euro lagi, itu pasti akan dapat menjadi perusahaan pelayaran top dunia." Tama mengeluarkan suara dan berkata, "Ketika uangnya tiba, kita harus menghabiskannya di ujung tombak. Anda berkomunikasi dengan Melba untuk melihat bagaimana uang itu akan digunakan." "Oke," Ayu berkata, "besok setelah saya menandatangani dokumen yang relevan dengan kakek, akan segera kembali ke Jakarta untuk membahas masalah ini dengan Melba." Tama berkata ringan, "Setelah Anda resmi mewarisi keluarga Su, harus mencabut duri dalam keluarga Su satu persatu, terutama paman dan bibi Anda, dan anak-anak mereka. Kamu tiba-tiba naik tahta. Mereka pasti sangat tidak puas. Kamu harus mencoba dalam waktu sesingkat mungkin untuk membuat mereka dengan jujur menerima jika seseorang berani bernyanyi melawanmu. Usir mereka dari keluarga Sucipto tanpa membuang waktu." Ayu berkata dengan hormat, "Jangan khawatir Tama, aku mengerti." Tama kemudian berkata, "Ayo lakukan ini dulu. Aku akan membicarakan hal-hal spesifik secara langsung ketika aku kembali." Ketika Tama menutup telepon Ayu, orang-orang di sekitarnya sudah kagum. Dari percakapannya, mereka juga bisa mendengar bahwa Ayu ini akan mewarisi keluarga Sucipto dan menjadi kepala keluarga. Dan sikapnya terhadapnya secara mengejutkan sangat hormat. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Tama sekarang sudah menakutkan. Baru sekarang William dan Olivia menyadari orang macam apa yang telah mereka provokasi. Tama mungkin tidak memiliki akar di barat, tetapi di timur, dengan kekuatan dan koneksinya, hanya ada sedikit saingan. Pada saat ini, dia melihat kerumunan yang panik, menoleh ke ratu, dan berkata, "Beritahu pengawal kerajaan, pertama-tama kedua orang ini terkendali. Jangan biarkan mereka menghubungi dunia luar, dan pada saat yang sama, Anda secara pribadi mengumumkan kepada publik bahwa kedua orang ini telah ditangkap karena niat pembunuhan dan pemberontakan. Pernikahan besok dibatalkan." Sang ratu berkata tanpa berpikir, "Ya, Tuan Renza, saya akan melakukannya." Sofia sibuk berkata, "Kalau begitu aku akan pergi dan memberitahu Royal Guard." Pada saat ini, ayah William, Bima, bertanya dengan gugup, "Tuan Renza, saya dapat mengatur seseorang untuk mulai mentransfer uang di sini, dan saya pasti akan mentransfer 45 miliar euro besok pagi. Tolong bermurah hati dan lepaskan kami." Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Aku berkata, aku bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi tidak bisa membiarkanmu bebas. Keluarga Anda besok setelah transfer uang, akan berangkat ke Suriah. Saya punya teman di sana dengan sedikit kekuatan. Mereka akan dapat merawat Anda dengan sangat baik." Ketika Bima mendengar ini, dia hampir pingsan dan berteriak, "Tuan Renza, aku lebih suka menghabiskan waktuku di penjara di Eropa Utara daripada pergi ke tempat seperti Suriah. Tolong beri saya tangan yang lebih tinggi." Tama berkata dengan suara dingin, "Saya sekarang memberi Anda pertanyaan pilihan tunggal, dan hanya ada satu pilihan. Jika Anda berbicara omong kosong lagi, saya akan mematahkan kaki Anda sebelum mengirim Anda ke sana." Bima segera tidak berani mengatakan lebih banyak, tetapi hatinya telah benar-benar runtuh. Seseorang menyeka air mata sambil merintih dan terisak. Richard bertanya dengan panik, "Tuan Renza, Tuan Renza, bisakah kita tinggal di Eropa Utara demi setidaknya kita menjadi anggota keluarga kerajaan?" "Mustahil," Tama berkata dengan lembut,
Dalam 2 hari Sofia akan mewarisi tahta. Sebelum itu, Anda akan dilucuti dari status kerajaan Anda dan kemudian diasingkan ke luar negeri. Dalam hidup ini, Anda tidak akan kembali ke Eropa Utara. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.